Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritik sastra ekologi. Yang pertama-tama terdapat filosofi ekokritik sastra. Definisi ekokritik merupakan studi sastra yang mengeksplorasi hubungan antar manusia dan lingkungan dalam karya sastra. Menurut Gurn 2004, menekankan refleksi sastra terhadap lingkungannya. Yang pertama ada pencemaran, yang kedua hutan, yang ketiga bencana, yang keempat perumahan, yang kelima binatang, yang keenam bumi. Pengertian ekokritik sastra. Ekokritik adalah kajian yang menganalisis sastra dari sudut pandangan lingkungan. Kajian ini menyoroti bahwa krisis lingkungan tidak hanya menjadi salah satu teknisi ilmiah atau politik, tetapi juga persoalan budaya dalam sastra. Istilah ekokritik berasal dari kata ekokritiks, gabungan dari ekologi, yaitu ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, dan kritiks atau kritik, penilaian terhadap karya sastra. Teori pemahaman dalam ekokritik sastra. Sebuah pendekatan kritik yang mengkaji hubungan antara sastra dan lingkungan. Teori ini berusaha untuk memahami bagaimana teks sastra mempresentasikan, merespon, dan mempengaruhi lingkungan alam serta bagaimana kita sebagai pembaca berinteraksi dengan alam melalui teks-teks tersebut. Ada beberapa aspek penting yang mencakup pemahaman dalam ekokritik sastra. Yang pertama, representasi alam, yang kedua interaksi manusia dan alam, yang ketiga etika lingkungan, yang keempat dampak lingkungan, yang kelima pengalaman estetika. Cara kerja teori kritik sastra. Teori kritik sastra adalah sebuah pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teori sastra dan teori ekologi untuk memahami hubungan antara sastra dan lingkungan alam. Berikut cara kerja teori ekologi kritik sastra. Yang pertama, refleksi lingkungan. Dalam ekokritik, sastra dipandang sebagai cerminan dari lingkungan alam, baik itu lingkungan yang nyata atau imajiner. Yang kedua, hubungan simbiosis. Ekosistem dan sastra memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, penggunaan teori sastra dan ekologi. Teori ekologi kritik menggabungkan analisis sastra dengan teori ekologi untuk mengkaji bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan direpresentasikan dalam teks sastra. Yang keempat, analisis karya sastra. Dalam ekologi kritik, analisis karya sastra dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana alam dan lingkungan digambarkan dan diperoleh dalam teks sastra. Kesimpulannya, yang pertama, ekologi sastra adalah teori yang muncul sebagai respon terhadap kritik lingkungan global dan bertujuan untuk, yang pertama, mengungkap peran lingkungan dalam karya sastra, yang kedua, menganalisis pesan ekologis yang terkandung dalam teks sastra, yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan melalui sastra. Yang kedua itu, poin-poin penting dalam ekologi sastra. Yang pertama, sastra sebagai cerminan lingkungan. Karya sastra tidak hanya merefleksikan kondisi sosial, tapi juga lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab manusia. Ekologi menekankan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan dampak tindakan manusia terhadap alam. Yang ketiga, pendekatan interdisipliner. Ekologi melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ekologi, sosiologi, dan filsafat. Yang ketiga, tujuan utama dari ekologi sastra. Yang pertama, membangun kesadaran ekologis, membantu pembaca memahami pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, mendorong tindakan nyata, yaitu memotivasi pembaca untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.